Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang masih di teknik aturan rantai atau chain rule. Kita akan lanjut ke contoh soal yang terakhir, ya. Contoh soal ini saya ambil dari diktat kuliah saya. Jadi saya pikir contohnya cukup baik ya untuk digunakan di dalam memahami aturan rantai atau chain rule. Jadi contoh soalnya berikut ya. Dapatkan turunan dari mu, d mu per dt. Jadi mu diturunkan terhadap t ya, jika mu sama dengan t kuadrat sekan akar WT. Nah, di sini variabel bebasnya adalah t. Nah, maka dengan W-nya ini adalah sebuah konstanta. Namanya konstanta ya berarti sebuah ini ya, bilangan, dia bukan merupakan sebuah variabel. Nah, baik. Sekarang kita perhatikan, dapatkan d mu per dt jika mu sama dengan t kuadrat sekan akar WT. Mu sama dengan t kuadrat dikali dengan sekan akar WT. Kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah unsur perkalian, t kuadrat dikali sekan akar WT. Maka untuk menyelesaikannya, ya d mu per dt, itu akan kita selesaikan menggunakan konsep dari ini ya, turunan dari perkalian. Maka kalau kita anggap di sini itu sebagai f-nya, ya, ft, dan di sini adalah sebagai gt. Maka nanti kita selesaikan di sini d mu per dt itu sama dengan, saya tuliskan lagi yang sudah kita pelajari dulu ya. Maka di sini rumus dari turunannya perkalian adalah gt dikali dengan d per dt dari ft ditambah ft, ini ft ya, ft dikali dengan turunan dari d per dt dari gt. Nah, di sini kita tidak langsung menggunakan penyelesaian menggunakan aturan rantai, karena kita lihat t kuadrat kali sekan akar WT. Di sini bukan merupakan sebuah fungsi komposisi, tapi di sini ada unsur perkalian t kuadrat dikali sekan akar WT. Jadi kita tidak langsung menyelesaikan dengan aturan rantai ya. Kita menyelesaikannya disesuaikan dengan permasalahan yang diberikan. Di sini ada unsur perkalian, maka kita menyelesaikannya dengan rumus turunan dari perkalian. Maka kita masukkan di sini GT itu sama dengan sekan akar WT, sedangkan di sini turunan dari FT itu sama dengan 2T. Kemudian ditambah dengan FT, FT-nya adalah T kuadrat, dikali dengan turunan dari sekan akar WT. Nah, turunan dari sekan akar WT ini, kalau kita lihat di sini, tidak dapat langsung kita turunkan turunan sekan ya. Turunan sekan itu adalah sekan tangan ya. Jadi tidak boleh langsung diturunkan, maka di sini menjadi sekan akar WT dikali dengan tangan akar WT ya. Ini salah ya. Jadi kalau kita lihat itu di sini merupakan sebuah fungsi komposisi, maka akan kita selesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Ini saya hapus terlebih dahulu, maka saya tuliskan dulu di sini d per dt dari gt adalah, saya tuliskan dulu d per dt dari sekan akar WT. Sedangkan untuk mendapatkan turunannya d per dt atau dari sekan akar WT, yang di sini akan kita selesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Baik, untuk aturan rantainya akan saya selesaikan, akan kita selesaikan di halaman yang selanjutnya supaya tidak memenuhi papan ya. Baik, kita selesaikan d per dt dari sekan akar WT. Sekan akar WT. Nah, maka ini akan kita selesaikan ya, sama, maka di sini kita anggap di sini sebagai y misalnya, maka di sini dy per du dikali dengan du per dt. Maka kita membuat sebuah pemisalan di sini. Kita misalkan u dan y. Nah, kita misalkan u-nya misalnya adalah akar WT dan y-nya itu menjadi sekan u. Nah, ini mungkin lebih
kemudian lebih jelasnya mungkin U-nya itu adalah lebih mudah diturunkan, kita tuliskan dalam bentuk WT pangkat setengah. Coba kita turunkan yang Y dulu karena lebih cepat ya. DY per DU turunan dari sekan itu adalah sekan kali tangen. Maka di sini adalah sekan U dikali dengan tangen U. Nah, kemudian kita kemudian kita turunkan, kita akan mencari DU per DT. Nah, DU per DT kalau sudah terbiasa menggunakan aturan rantai ini adalah sebuah fungsi komposisi ya. Kalau sudah terbiasa maka boleh langsung diturunkan. Kalau ini belum terbiasa maka ini akan kita selesaikan dengan aturan rantai. Maka di sini DU per DT sama dengan DWT pangkat setengah per DT. Nah, penyelesaiannya kita gunakan aturan rantai. Kita lanjutkan di sini ya. Maka DWT pangkat setengah per DT juga sama, akan kita selesaikan ya dengan menggunakan rumus DY per DU dikali dengan DU per DT. Kita akan membuat permisalan U dan Y-nya. Misalkan U-nya di sini adalah WT, maka Y-nya adalah U pangkat setengah. Maka DU, dengan cepat kita turunkan karena ini adalah konstanta ya, W dikali T, maka DU per DT itu sama dengan W. Sedangkan di sini DY per DU turunannya menjadi setengah pangkat U pangkat setengah kali U pangkat min setengah atau sama dengan 1/2 akar U. Kita kembalikan U-nya di sini adalah WT, maka di sini 1/2 akar WT. Baik, atau mungkin tidak dikembalikan di sini ya. Ini biar gini dulu. Kita masukkan ke rumusnya di atas sini, maka DY per DU adalah 1/2 akar U, dan DU per DT-nya sama dengan W. Nah, U-nya ini kita kembalikan ke WT, maka di sini sama dengan W per 2 akar WT. Nah, kita peroleh di sini ya turunannya. Maka kita masukkan turunannya di sini. DU per DT-nya ya. DU per DT-nya ini turunan dari WT pangkat setengah adalah W per 2 akar WT. Nah, sudah kita peroleh, kita sudah mendapatkan DY per DU-nya, dan kita juga sudah mendapatkan DU per DT, maka kita masukkan kembali ke yang di sebelah kanan. Maka ini sama dengan DY per DU adalah sekan U dikali dengan tangen U. DU per DT-nya sama dengan W per 2 akar WT. Nah, U-nya kita kembalikan menjadi akar WT, masih ada U di situ, maka ini menjadi W dikali dengan sekan W dikali dengan sekan akar WT, tangen akar WT dibagi dengan 2 akar WT. Nah, diingat-ingat ya. Jadi W dikali sekan akar WT, tangen akar WT per 2 akar WT. Baik, sekarang akan kita kembalikan lagi ya ke yang di depan tadi. Maka di sini akan kita tuliskan menjadi di sini boleh saya pindah ke depan 2T sekan akar WT plus T kuadrat. T kuadrat dikali turunan dari ini tadi adalah ini W sekan akar WT tangen akar WT per 2 akar WT. Nah, baik. Jadi sudah kita peroleh ya turunan dari T kuadrat sekan akar WT sama dengan 2T sekan akar WT plus T kuadrat W sekan akar WT tangen akar WT per 2 akar WT. Baik, semoga video ini dapat dipahami ya.
Jadi pertama kalau kita mau mendapatkan turunan dari sebuah fungsi, kita harus lihat dulu. Jadi fungsinya bentuknya apa? Apakah ada perkalian? Apakah ada unsur perkalian atau pembagian atau penjumlahan atau di dalamnya ada unsur fungsi komposisi. Jadi dilihat dulu fungsinya seperti apa sehingga kemudian kita bisa menentukan aturan atau teknik diferensiasi yang sesuai dengan soal atau permasalahan yang diberikan. Baik, sampai di sini. Kalau memang video ini belum cukup dapat dipahami, dapat diulang-ulang kembali. Terima kasih.